Shalom, salam dan damai sejahtera bagi kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap setia di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk ibadah keluarga kita masing-masing pada hari ini sesuai dengan almanak gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Silakan Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing di rumah. Di bawah perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semua orang dari dulu sampai saat ini dan di masa yang akan datang sependapat, sepandangan bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Semua orang setuju tentang konsep di balik kehidupan ada kematian. Tetapi tidak semua orang setuju sepandangan tentang di balik kematian. Apakah ada kebangkitan, kehidupan setelah manusia mati? Perbedaan pandangan itu sudah ada sejak dulu kala, bahkan sejak zaman Yesus, terutama di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Antara golongan Farisi dan golongan Saduki, mereka memiliki konsep yang berbeda, bahkan bertolak belakang tentang kehidupan setelah manusia mati. Bagi orang-orang Farisi, ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian. Mereka percaya kematian bukan akhir dari segala-galanya, karena ada kebangkitan, ada kehidupan yang baru. Sebaliknya, bagi golongan Saduki, mereka tidak percaya dan tidak mengakui ada kehidupan, ada kebangkitan setelah manusia mengalami kematian. Bagi golongan Saduki, kehidupan hanya bermakna dan berarti hanya pada saat manusia hidup di bumi ini saja. Setelah manusia mengalami kematian, maka selesai, habis, tamat, semuanya kembali ke ketiadaan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, golongan Saduki, yaitu golongan yang tidak mengakui dan tidak percaya tentang adanya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian, mereka bertanya kepada Yesus, karena mereka tidak percaya tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka bertanya seraya membawa contoh tentang kawin ipar. Mereka berkata kepada Yesus, kalau ada kebangkitan, bagaimana halnya dengan 7 orang bersaudara? Yang pertama, yang sulung menikah dengan istrinya, tidak punya anak. Lalu suaminya meninggal dunia. Kemudian menurut hukum Musa, adiknya dan seterusnya bisa mengawini istrinya sampai punya anak. Tapi ternyata ke-7 orang ini semuanya tidak punya anak dan semuanya meninggal dunia. Dan sang istrinya pun akhirnya meninggal dunia. Pertanyaan mereka adalah, siapa yang paling berhak atas istrinya di dunia kehidupan setelah kematian? Dengan kata lain, dari 7 orang yang sama-sama mengawini satu perempuan, siapa yang paling berhak menjadi suami dari istri itu? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini memang sulit, bahkan menjebak. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang sulit, karena Yesus menjawab secara apa yang sesungguhnya terjadi dan merupakan kebenaran, dan itu sungguh-sungguh terbukti. Paling tidak ada 2 hal yang Yesus sampaikan kepada golongan Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa orang-orang Saduki memiliki kekeliruan dalam memahami hukum Musa. Mereka sesat. Mereka keliru memahami tentang hukum kawin ipar.
Menurut Yesus, hukum kawin ipar itu konteksnya adalah regenerasi keturunan, dan itu berlaku pada saat manusia hidup di muka bumi. Jadi Yesus mau mengatakan kawin ipar itu berlaku bagi regenerasi keberlangsungan keturunan. Bagi saudara yang tua yang menikah dengan istrinya tetapi tidak punya anak, bisa diikuti oleh abangnya atau adiknya sampai punya anak. Dan lagi-lagi kepentingannya adalah untuk regenerasi pada saat di dunia, keturunan pada saat di muka bumi. Lalu Yesus langsung melanjutkan kepada substansi pertanyaan dari orang Saduki yang tidak meyakini adanya kebangkitan setelah kematian. Yesus langsung mengacu kepada apa yang Allah telah nyatakan kepada Musa dengan mengatakan, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Yaitu Allah yang menyatakan diri kepada Musa di semak-semak belukar adalah Allah yang sama menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah itu adalah Allah untuk orang hidup, bukan Allah untuk orang mati. Dan lebih jelas lagi, itu terdapat dalam Lukas 20 ayat 38. Jadi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah bukan untuk orang mati, tetapi Allah untuk orang yang hidup. Maksudnya, di hadapan Allah, semua orang hidup, meskipun orang itu sudah mati. Artinya mau mengatakan bahwa kita yang hidup ini adalah ciptaan Allah. Walaupun kita sudah mati, Allah berkuasa untuk menghidupkan. Bahkan kita yang hidup ini tadinya berasal dari debu tanah, benda mati. Tetapi di hadapan Allah, Allah berkuasa menghidupkan. Apalagi manusia yang mengalami kematian. Di hadapan Allah, Allah berkuasa untuk menghidupkan. Dan lebih lagi, Yesus berulang kali mendeklarasikan siapa dirinya. Misalnya di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus katakan di sana, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup." Yesus mau mengatakan, kehidupan memang berakhir pada kematian. Tetapi kematian tidak berkuasa meniadakan kehidupan. Karena akhir dari kehidupan sesungguhnya bukan kematian, tetapi kehidupan. Dan kehidupan itu dimulai dari kebangkitan setelah kematian. Karenanya Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan itu dibuktikan dengan diantaranya Yesus membangkitkan Lazarus. Dan terlebih Yesus sendiri setelah ia juga mengalami kematian, ia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Yesus berkuasa mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian, dengan kebangkitan, dengan kehidupan. Itu berarti jelas bagi Yesus. Di hadapan Allah, semua yang mati sekalipun bisa dihidupkan, bisa dibangkitkan. Dan Yesus sebagai buah sulung, peristiwa manusia yang bangkit dari kematian dan hidup kembali. Dan itu tergenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan terlebih Yesus juga membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itu berarti sudah sangat jelas bagi orang-orang percaya, bagi saudara-saudari dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hidup bagi kita bukan berakhir pada kematian. Kematian hanyalah masa peralihan dari kehidupan di tempat yang satu bernama bumi ini ke kehidupan yang lain. Apakah di neraka atau di sorga? Apakah kita di neraka atau di sorga sangat tergantung bagaimana saat kita hidup di dunia ini. Jika saat kita hidup di dalam Tuhan, hidup percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka saat kita mengalami kematian dan
Allah berkuasa membangkitkan kita dari kematian, selanjutnya menempatkan kita apakah di neraka atau di sorga, dan itu tergantung pada bagaimana iman percaya kita saat hidup. Bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakinlah saat kita mati dibangkitkan dan hidup pun di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sadar ada banyak persoalan pergumulan hidup ini, ada banyak hal yang membuat kita bisa cemas, khawatir, takut, bahkan panik sekalipun, sebagaimana yang kita rasakan bersama-sama saat ini, wabah virus corona. Tetapi itu semua tidak boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan, tidak boleh memutuskan persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita berhadapan dengan situasi sulit, semakin kita berhadapan dengan ancaman virus corona atau ancaman apapun, justru semakin kita beriman, semakin kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berserah, bersekutu. Bahkan ini kesempatan yang sangat baik, tidak boleh dilewatkan bagi semua keluarga, semua kita, untuk menggunakan masa tinggal di rumah ini untuk bukan hanya dekat dengan keluarga, tetapi juga dekat dengan Tuhan. Dan kita dekat dengan Tuhan, mari kita ajak semua seisi rumah tangga, keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak, untuk sama-sama merasakan kedekatan dengan Tuhan. Sama-sama merasakan mempererat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, perenungan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah rumah tangga yang setiap malam Rabu kita laksanakan, ibadah minggu setiap minggu kita laksanakan untuk sementara waktu masih di rumah-rumah. Apapun tantangan, apapun hambatan yang memisahkan kita, tetapi persekutuan kita, iman kita, rohani kita tetap bersatu, tetap bersekutu. Dan jangan pernah merasa berkecil hati, karena barangkali mungkin tidak pandai berdoa, tidak pandai merenungkan firman Tuhan, tidak masalah. Tetapi tatkala hati kita, jiwa kita haus, merasa penting, merasa perlu untuk bergantung, berserah, bersandar pada Tuhan, maka Tuhan Yesus berjanji, di mana ada 1-2 orang berkumpul memuji namanya, menyebut namanya, berseru kepadanya, Yesus pasti hadir di rumah tangga kita masing-masing. Karena itu perkuat persekutuan ibadah keluarga kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, karena hidup kita terbatas, gunakan hidup kita sedemikian hingga dengan bijaksana menjadi berkat bagi keluarga, bagi keluarga kita, bagi siapapun orang yang ada di sekitar kita. Dan tetap waspada, tetap tenang, tetap optimis, tetap berpengharapan. Seraya kita juga ya tentu beriman dan berhikmat. Dengan beriman membuat kita tidak takut, tidak panik, kita tetap memiliki pengharapan, optimisme, dan tetap kita meyakini wabah pasti akan segera berlalu. Dan dengan kita berhikmat, kita tetap menjaga diri, menjaga kebersihan, jaga jarak, kita tetap antisipasi jangan sampai kita terinfeksi oleh virus corona. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan, semoga badai pasti berlalu, dan kita meyakini cepat atau lambat virus corona pasti bisa kita lewati. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita, tetapi juga jangan sampai mentang-mentang kita beriman kepada Tuhan, lalu kita bertindak tidak berhikmat, tidak bijaksana, yang justru bisa merugikan kita dan keluarga kita. Demikian firman Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Amin.